Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar Baik, biasa. Pak. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ketua KM-nya ya. Silahkan Iqbal dipimpin doanya. Iqbal nggak ada? Wakilnya Ikhwan, ada Ikhwan? Hadir, Pak. Silahkan dipimpin doanya Ikhwan. Anak-anak siap Siap. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih kepada Ikhwan yang sudah memimpin doa. Ya, selanjutnya ada yang tidak hadir hari ini. Tadi Iqbal tidak hadir, kenapa? Ada yang tahu? Iqbal kemana? Oh, ada. Katanya Kudanti sakit ya? Iya, Pak. Iya, Ada lagi Pak. yang tidak Pulang hadir? duluan, Pak. Oh, ya, kita sama-sama doakan ya, mudah-mudahan yang sakit pada hari ini semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Amin. Ya, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita pembiasaan seperti biasa ya, membacakan surat pendek, dan pembacaan yang akan dilaksanakan pada hari ini yaitu Quran surat At-Tin. Oke, Ian, silahkan pimpin bacaan Quran surat At-Tin. Ya, Pak Guru. Nah, ayo teman-teman, kita buka dulu Asmaul Husnanya ya. Kita buka surat At-Tin. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibaka alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Oke, anak-anak, kenapa tadi Bapak menyuruh kalian untuk membacakan surat At-Tin? Ya, karena alhamdulillah kebetulan ya saat ini materi kita berhubungan dengan Quran surat At-Tin. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 ya, cuman intinya kita harus membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, kemudian kita harus bisa mengingatkan dan berpegang teguh pada pengamalan Quran surat At-Tin, kemudian nanti kalian diharapkan bisa memahami makna dari Quran surat At-Tin dan juga nanti bisa menganalisis perilaku yang sesuai dengan Quran surat At-Tin. Itulah tujuan kita belajar pada hari ini. Anak-anak, sebelum dilanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita simak tayangan video. Tolong disimak baik-baik ya, karena nanti kalian akan dianalisis ya, menilai perilaku dari tayangan-tayangan yang ini ya. Silakan disimak.
Ini kisahnya tentang 3 orang yang sakit ya. Ada si kusta, ada si buta, ada si botak. Mereka sakit dan sering direndahkan. Singkat cerita, mereka akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan modal sapi, peternakan, semuanya, sehingga akhirnya mereka menjadi kaya raya. Selanjutnya silakan disimak bagaimana perilaku mereka setelah sehat. Laki-laki pemalas dan bau, aku tidak peduli. Pergi kau sebelum penyakitmu menular padaku. Ayo sana, pergilah. Bukankah engkau dulu adalah laki-laki kusta? Kemudian Allah menyembuhkanmu, lalu engkau diberikan unta. Enak saja kau bicara. Semua ini adalah warisan ayahku, kemudian aku merawat dan mengembangkannya. Baiklah, kalau engkau tidak mengakuinya, ingatlah, jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikan kau pada kondisi semula. Tidak, ampun. Tuan, bolehkah aku minta sedikit roti untuk makan hari ini? Sungguh, tidak ada yang bisa kuharapkan lagi selain Allah. Kemudian kau, Tuan, aku mohon. Cih, laki-laki botak dan jelek. Kau pikir aku ini bapakmu ya? Enak saja, kau minta makan dariku. Ayo pergi sana. Kau dulu adalah laki-laki botak sepertiku. Kemudian Allah menyembuhkanmu, lalu kau diberikan sapi sebagai harta yang paling kau sukai. Hei, kalau bicara jangan sembarangan ya. Aku seperti ini sejak dulu, dan hartaku adalah warisan dari ayahku. Kau tahu itu? Baiklah, kalau kau tidak mau mengakuinya, ingatlah, jika kau berdusta, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti semula. Tuan, sapi-sapi Tuan, semuanya mati Tuan, mati semua. Mati semua? Kenapa bisa terjadi? Apa ini? Ya ampun, tidak mungkin, tidak mungkin. Ya Allah, aku menyesal dengan tindakanku. Semua hartaku telah menjadikanku lupa bersyukur. Maafkan aku ya Allah, berilah aku kesempatan ya Allah, berikan aku kesempatan sekali lagi ya Allah. Tuan, bolehkah saya meminta sedikit bekal untuk melanjutkan perjalananku, Tuan? Tentu saudaraku, ini uang emas, ambillah sebanyak yang kau butuhkan. Simpanlah hartamu, karena aku tidak memerlukannya. Kenapa kau menolaknya? Padahal tadi kau memintanya, ya? Tidak perlu, wahai hamba Allah yang baik. Sesungguhnya, aku malaikat yang diutus Allah untuk menguji dirimu. Apakah kau orang yang bersyukur atau tidak? Aku dulu datang memberikan obat penyembuh kebutaanmu, dan juga kepada kedua temanmu yang berpenyakit kusta dan botak. Oh ya? Tapi sayang, aku telah mengembalikan mereka menjadi seperti semula. Kedua temanmu itu tidak pandai bersyukur hingga Allah memurkai mereka. Oleh karena itu, berbahagialah engkau dan jagalah dirimu untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Oke, anak-anak, bagaimana videonya? Rame atau tidak? Seru, Pak. Seru, Pak, rame. Sekarang Ingin dilanjutkan, Pak. ya, nanti ya kalau Rame. ada kesempatan kita nonton yang lebih full lagi ya. Asik. Asik. Nonton lagi kayak di bioskop ya. Ya. Oke, Sekarang Pak. kita akan bagi kelompok. Tugasnya nanti bagi kelompok ya, satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Tugasnya nanti kalian periksa atau nilai mana perilaku yang baik, mana perilaku yang buruknya. Kemudian lihat catatan di Quran surat At-Tin. Nah, di sini perilaku mana yang sesuai dengan ayat ke-5, mana yang sesuai dengan ayat ke-6 ya. Siap, silahkan dikerjakan. Ya Pak. Oke lah, lanjut saja ya. Sekarang Bapak minta 1 orang saja perwakilan menjelaskan. Ada yang bisa tunjuk tangan? Pak Irfan, Pak. Oke. Siap, Pak. Maju, Ya. Irfan. Siap. Oke, menurut Irfan, bagaimana karakter si buta? Halo Irfan, Ada suaranya, Pak. mana Pan? Sinyalnya kurang bagus. Oke, Cek. Halo, cek. ada. Halo, cek ya. Silakan Irfan. Ya, Pak.
itu ada satu orang yang miskin sangat membutuhkan pertolongan, dan satu orang lagi orang yang sangat angkuh dengan kekayaannya. Dia seorang yang kufur nikmat, tidak merasa bahwa harta kekayaannya adalah pemberian dari Allah. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Tadi si buta kalau disesuaikan, tadi kan si buta sesudah kaya dia masih bersyukur. Kalau dikaitkan dengan Quran surat Atin, cocoknya dengan ayat kemana? Ke-5 atau ke-6? Coba lihat lagi, yang ke-5 atau yang ke-6? Ada yang bisa menjawab? Yang ke-6 Pak. Yang ke-6 iya. Ilal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya mari kita simpulkan sama-sama ya. Dari Quran surat At-Tin ayat pertama, ini manfaat dari buah tin ya, bisa dibaca untuk mempersingkat waktu. Ini buah zaitun, manfaatnya ini Gunung Sinai, ini kota Mekah. Nah, yang akan Bapak jelaskan di sini ya. Kalau kita perlihatkan atau kita amati sama-sama, dari ayat 1 sampai ayat 3, buah tin ini berhubungan dengan Nabi Nuh alaihissalam di Damaskus. Kemudian buah zaitun berhubungan dengan Nabi Isa alaihissalam di Baitul Maqdis. Sementara Gunung Sinai sudah kita ketahui berhubungan dengan Nabi Musa, dan kota Makkah sendiri berhubungan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Artinya Allah sampai bersumpah dengan 4 tempat suci ya. Tempat ini menyimpan banyak sejarah tentang para nabi. Allah sampai bersumpah dengan 4 tempat sekaligus. Jadi artinya apa yang akan disampaikan oleh Allah itu sangat penting ya. Pesan pertama di sini, Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik. Kenapa? Nah, di sini manusia itu terdiri dari akal, jasmani, rohani, dan nafsu ya. Kalau dibandingkan dengan hewan kan sudah jelas dia tidak punya akal. Ada yang membandingkan mungkin Pak, burung bisa terbang ya, manusia nggak punya sayap tapi bisa terbang. Kenapa? Karena punya akal. Dengan ikan bisa berenang, manusia pun tidak punya insang bisa berenang ya. Karena apa? Akal, ciptakan alat untuk menyelam. Bahkan kalaupun dibandingkan dengan malaikat, manusia itu masih mulia ya. Buktinya ketika diciptakan Nabi Adam, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Oke, selanjutnya, nah di ayat kelima, hati-hati. Setelah diciptakan yang paling baik, ternyata nanti akan ditempatkan oleh Allah ke tempat yang paling rendah. Kalau dilihat dari tayangan tadi, yang dikembalikan siapa tadi? Ada yang tahu? 2 orang? Si Kusta dan si Botak, Pak. Ya, si Kusta dan si Botak. Iya. Kenapa mereka sampai direndahkan lagi? Karena perilakunya. Selanjutnya ada yang tidak Allah hinakan. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Ya, apakah cukup? Tidak. Ada lagi wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh. Ya. Bebas apapun ya. Ada ibadah, ada membantu orang lain, ada membaca Al-Quran, ada mengaji. Bebas, yang penting beramal soleh. Insya Allah untuk orang-orang yang demikian maka akan dimuliakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Pak, izin ke air. Ya, silahkan. Kemudian apa yang akan mereka dapatkan ketika kita sudah beriman dan beramal soleh? Nah, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Coba di sini Cung, yang pernah menyumbang ke masjid. Saya Ian. Pak Guru. Ya, contohnya itu Ian, menyumbang ke masjid. Misalkan nyumbangnya sedikit, mampunya 2.000 nggak apa-apa. Iya, 2.000 setiap hari Jumat. Pak Guru. Nah, misalkan oleh marbot masjidnya, oleh DKM-nya dibelikan sajadah. Selama sajadahnya tersebut dipakai, pahalanya terus ngalir ke Ian. Ya, walaupun amit-amit ya, misalkan kita sudah meninggal, selama sajadah tersebut masih dipakai, insya Allah terus pahalanya ngalir kepada kita. Maka jangan bosan-bosan untuk beramal soleh.
Nah, kemudian di sini famayukadzibuka ba'du bidin, apa yang menyebabkan mereka masih mendustakan. Ingat ya, nanti di akhirat kita akan ditempatkan di 2 tempat, salah satunya ya, apakah di surga apakah atau di neraka. Apakah ada yang masih ragu? Cung, yakin adanya surga? Siapa yang mau ke surga, Ngacung? Saya mau, Pak. Mau ke surga. Berarti kita harus memperbanyak amal soleh. Lahir, Allah adalah hakim yang paling adil. Intinya, apapun yang kita lakukan, apakah perbuatan baik maupun perbuatan buruk, ya bahkan ada ya orang yang secara di depan kita seperti yang baik, padahal hatinya buruk. Nah, Allah itu lebih tahu ya sampai ke dalam hati setiap makhluknya. Intinya semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diperbuat. Itu ya, itu kesimpulan kita bersama ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Satu orang saja, silahkan. Cukup? Oke, paham ya. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, Bapak sudah menyiapkan 4 soal. Ya, silahkan diisi. Waktunya hanya 10 menit. Oke, silahkan diisi dulu. Kalau sudah, silahkan kumpulkan. Sudah, Pak. Sudah, oke. Kita akan bahas ya salah satu saja. Oke, menurut Iis, coba jawab yang nomor 2 saja. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah yang tadi? Bahwa kita, ya Pak, ya, silakan. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut, bahwa kita itu harus selalu beramal soleh, Pak. Oke, hebat. Ya, cukup segitu cukup. Udah bagus ya. Ya. Yang penting kita beramal soleh ya, pengamalannya yang penting. Oke. Alhamdulillah ya, nilainya pada bagus. Mudah-mudahan ditingkatkan lagi. Ya. 100 ya, Pak. 100 semua, alhamdulillah. Alhamdulillah, asik. Bapak akan hampir di penghujung kegiatan ya. Intinya pada kegiatan pada hari ini jangan hanya dipelajari, jangan hanya dihafal, tapi yang penting apa? Pengamalan ya. Diamalkan, kita harus terus meningkatkan keimanan kita dan apa? Memperbanyak amal soleh sesuai dengan apa yang kita bisa. Itu inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Sudah paham semuanya? Ya, insya Allah Pak Guru. Sudah Pak, paham. Untuk sekali lagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, Pak. Oke. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba menghafal Quran surat Atin. Tadi kayaknya sudah banyak yang hafal ya, tapi minggu depan hafalannya satu-satu ya. Hafalannya dilancarkan lagi ya. Yang harkatnya 2 harkat dibaca 2 harkat, yang harkatnya 6 harkat dibaca 6 harkat. Gunah dan perbaiki ya. Minggu depan kita akan coba satu-satu ke depan untuk dites hafalannya. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi, Bapak cukupkan sekian ya. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.